والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah yang diberi catatan kaki oleh Syekh Malik Al-Mahdani wafaqahullah. Kita sekarang berada di tingkatan ma'rifah yang berikutnya, yaitu al-mu'arraf bil adat. Setelah kita jelaskan urutan-urutan ma'rifah, barakallahu fikum, pertama ad-dhamir, kemudian kedua adalah ismul alam, kemudian yang ketiga adalah ism syarah, yang keempat adalah al-ism al-mausul, sekarang yang kelima adalah al-mu'arraf bil adat. Jadi untuk masalah ma'rifah sudah kami jelaskan tidak didefinisikan dengan definisi tertentu. Namun ma'rifah itu tu'addu wala tuhaddu. Ma'rifah itu tu'addu, dihitung, wala tuhaddu, dan tidak didefinisikan. Naam. Oleh karena itu kalau antum sudah hafal menghitung tingkatan ma'rifah, sudah itu ma'rifah, sisanya nakirah. Naam, seperti itu. Karena kalau antum definisikan definisi yang tertentu itu ya beda-beda definisinya nanti. Ujung-ujungnya ma'rifah itu ya khusus itu aja. Tapi kalau nakirah, nakirah ada definisinya. Kalau nakirah ada definisinya, yaitu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Setiap isim yang dia itu umum pada jenisnya, kemudian tidak ada satupun yang bisa mengkhususkannya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, dalam artian di situ tidak ada yang mengkhususkan di situ. Kecuali nanti baru jadi ma'rifah, barulah dikhususkan. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah al-mu'arraf bil adat, yaitu yang dimakrifahkan dengan adat. Pada asalnya seringnya ma'rufnya terkenal dengan mu'arraf bi al. Namun beliau di sini menggunakan ungkapan mu'arraf bil adat, yaitu yang dimakrifahkan dengan alat. Adat dan semacam alat itu ya. Nah, di sini menunjukkan mencakup dua perkara. Jadi mu'arraf bi'al yang lughah yang ma'rufah itu ya, bi'al itu masuk, atau dengan lughah himyariyah. Karena nanti ada lughah himyariyah itu lamnya itu diubah menjadi mim. Jadi ar-rajulu jadi am-rajulu. Paham ya? Itu juga ma'rifah juga. Oleh karena itu beliau menyebutkan al-mu'arraf bil adat, yang dimakrifahkan dengan adat, dengan alat, imma dengan al atau dengan am yang lamnya diubah menjadi mim, lughatul himyar. Lughatul himyar ya, mencakup dua itu nanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau lughah himyar itu mereka seperti ini. Nah, kalau lughah yang ma'rufah yang sering kita bacakan seperti ini. Ar-rajulu misalkan. Nah, barakallahu fikum. As-saumu. Ma'ruf ini kan. Tapi kalau lughah himyar enggak seperti itu. Nah, jadi lamnya diubah menjadi mim. Paham ya? Am-rajulu. Nah, ini lughatul himyar. Nah, jadi ibdalul lam miman, lamnya diubah menjadi mim. Ini juga ma'rifah juga ini. Paham ya? Tapi kalau al-mu'arraf bi al, yang dimakrifahkan dengan al, ini ma'rifah enggak nih kalau ini seperti ini? Kalau seandainya definisinya gitu, tidak masuk kan? Kalau cuman al-mu'arraf bi al, masuk enggak ini yang ini? Enggak masuk. Oleh karena itu beliau mengatakan al-mu'arraf bil adat, yang dimakrifahkan dengan alat. Nah, barakallahu fikum, baik itu dengan al ataupun dengan lamnya diubah menjadi mim, lughatul himyar. Nah, tapi lughah yang fusah yang ini, yang pakai al ini, karena mereka berdalilkan dengan hadis yang dhaif, yaitu laisam minam birri amsiyamu fim safari. Laisam minam birri amsiyamu fim safari. Kalau kita kan laisa minal birri asyamu fis safari. Ya enggak, pakai al. Naam. Yang jelas itu sekedar memasukkan saja. Qala al-muallif rahimahullah faslun. Al-muallif namanya kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab. Bedakan ya. Kalau pengarang Jurumiyah
Hampir mirip Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Bedanya itu aja. Kalau pengarang Mutamimah Abu Abdullah juga, Muhammad juga, bin Muhammad juga, bin Abdurrahman yang ketiganya. Maksudnya Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab. Naam, seperti itu. Jadi upayakan mengetahui kitab yang kita pelajari ya, pemiliknya siapa, pengarangnya siapa. Naam. Qala al-muallif rahimahullah faslun wa ammal mu'arraf bil adat fa huwa al-mu'arraf bil alif wal lam. Adapun yang diinginkan dengan mu'arraf bil adat sini adalah al-mu'arraf bil alif wal lam, yang dimakrifahkan dengan alif wal lam. Namun sudah kami jelaskan barakallahu fikum, ungkapan yang tepat dan yang lebih bagus adalah mu'arraf bi al. Sebagaimana ketika antum baca seperti ini barakallahu fikum. Naam. Ini antum bacanya ha wal lam atau hal? Hal. Oleh karena itu ketika antum baca seperti ini juga bacanya al. Paham ya? Mu'arraf bi al. Karena dikiaskan tadi itu. Al kalimah idza tarakkabat min harfaini aw aktsar tuntaq bi lafdhiha. Sebuah kata itu kalau tersusun dari dua huruf atau lebih diungkapkan dengan lafadznya. Lafadznya apa ini? Hal. Al. Berbeda kalau dengan satu na'am barakallahu fikum huruf seperti ini. Misalkan na'am sa'adkhul. Nah, ini antum kalau mengi'rab antum wasa keliru ungkapannya. Sa keliru, wasin. Paham ya? Karena cuma satu. Paham ya? Jadi dalam masalah mengi'rab saja sudah ada apa? Aturannya dan juga ada na'am barakallahu fikum na'am rambu-rambunya agar i'rabnya bagus. Jadi kalau antum wasa itu keliru. Kalau salah mengi'rab ana salahkan itu. Sa gitu. Nah, karena apa? Karena ini satu. Kalau satu jangan bilang sa. Wasin gitu, paham ya? Karena ini posisinya mengi'rab. Marartu bi Muhammadin. Marartu fi'il fa'il. Al bi khata. Wal ba. Paham ya? Naam. Berbeda sama ini. Kalau ini yang benar karena dua. Paham ya? Hal al. Jadi antum wal ha wal lam keliru. Paham ya? Jadi ungkapan yang tepat itu al. Walaupun al alif wal lam juga boleh, cuman yang tepat al. Pertama karena lebih mencocoki kaidah, yang kedua lebih ringkas. Antum ketika ngomong al dengan alif wal lam ringkas mana? Al. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa hiya qisman ahdiyatun wa jinsiyatun. Ini yang belum pernah dijumpai dalam jurumiyah. Nah, ini namanya mutamimah kitab ini ya. Jadi kitab ini namanya mutamimah penyempurna artinya. Jadi mutamimah ala jurumiyah penyempurna daripada matan jurumiyah. Nah, jadi kalau di matan jurumiyah sudah dihafal matannya, paham isinya, kemudian disempurnakan dengan mutamimah, ini sudah bagus sekali. Nah, barakallahu fikum, karena aslinya barakallahu fikum orang belajar nahwu itu kan bagaimana caranya bisa membaca kitab gundul. Itu kan intinya. Bagaimana cara bisa membaca kitab gundul yang tidak ada harokatnya. Nah, jadi para ulama pun telah menyebutkan kalau hafal matan jurumiyah, nah barakallahu fikum, beserta makna-maknanya dan paham isinya, kandungannya, kemudian mutamimah lagi diiringi dengan itu, dan sering banyak latihan, itu cepat bisa. Nah, alfiyah itu cuma tambahan. Alfiyah Ibnu Malik itu tambahan wawasan aja, paham ya? Nah, jadi kalau antum belajar dari jurumiyah sampai alfiyah tapi nggak pernah latihan sama sekali baca, kurang. Oleh karena itu nanti insya Allah suatu ketika Allah mudahkan, ketika sudah menginjak kotor nada nanti kita kasih waktu sedikit untuk latihan baca. Nah, jadi ini untuk penguat aja, mutamimah penguat terlebih dahulu biar semakin mapan. Maf'ul bih, kemudian hal, tamyiz, sudah ada maklumannya sehingga ketika latihan baca itu sudah ada gambaran di sini. Qama Muhammadun atau apa gitu, paham ya? Tapi kalau dia masih qama Muhammadan berarti belum paham, belum jelas. Apa maksudnya? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri nanti. Karena nanti yang dipakai latihan untuk membaca bukan kitab nahwu lagi. Kalau latihan baca itu jangan pakai kitab nahwu lagi. Karena kalau antum latihan baca pakai kitab nahwu lagi, ya tepat bisa karena sering lihat tulisannya. Ya enggak? Nah, walaupun enggak ada harokatnya. Nah, coba antum sering lihat i'rab tuh, fi'lun madhin, walaupun enggak ada harokatnya bisa baca kan? Karena sering lihat aja. Coba kalau latihan dengan kitab yang lain. Ya mungkin kitab akidah, kitab tauhid itu baru berpikir dia. Oh, ini baru benar-benar berpikir, menerapkan itu istilahnya, menerapkan yang sorofnya, yang nahmunya dan semisalnya. Oleh karena itu nanti latihannya pakai kitab lain. Nah, kitab mungkin usul salasah atau apa yang ada syarahnya. Naam. Yang jelas sekarang dikuatkan kembali maklumat
na'am barakallahu fikum yang ada pada jurumiyah kemudian disempurnakan dengan mutamimah ini. Nah, di sini kata beliau, wahiyya qisman, yang mana ma'rifah dengan al itu ada dua jenis. Ini enggak ada dalam jurumiyah ini kan? Na'am. Ahdiyatun wa jinsiyatun, ahdiyah dan jinsiyah. Ahdiyah itu na'am yang ada keterkaitan dengan ahd. Seakan seperti perjanjian atau benak pikiran. Paham ya? Ada ikatan itu ya. Ahdiyah, na'am. Jadi udah ada semacam ikatan atau perjanjian gitu aja. Itu globalnya gitu. Imma lil ahdi dzikri, imma fungsinya al itu lil ahdi dzikri. Nah, ahdi dzikri itu bagaimana maksudnya cara menandainya? Kita lihat nanti. Nahwu fi zujajatin az-zujajatu. Ahdi dzikri itu cara menandainya. Nah, sebelum isim yang kemasukan al itu didahului isim yang sama. Paham ya? Sebelum isim yang ada alnya didahului isim yang sama. Paham ya? Ishtaraitu farasan thumma bi'tu al-farasa. Berarti yang antum jual itu ya kuda yang pertama itu. Ini fi zujajatin az-zujajah. Az-zujajah yang kedua ya zujajah yang pertama itu. Zujajah. Kaca yang kedua dan kaca yang pertama itu. Paham maksudnya? Jadi cara mudahnya, cara untuk memahami ahdi dzikri, ada penyebutan terlebih dahulu. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum, isim yang kemasukan al tersebut ada penyebutan terlebih dahulu. Paham ya? Seperti nah inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aun rasulan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nakirah kan? Penyebutan. Kemudian berikutnya fa'asa fir'aunu ar-rasula. Rasul siapa itu? Musa alaihissalam yang pertama tadi. Ya enggak? Itu namanya ahdi dzikri. Jadi ada penyebutan terlebih dahulu. Paham enggak bedanya? Nah, kita lihat sini nomor 3, tata nakir nomor 3 itu mansubun ila dzikr. Nah, dinisbahkan kepada dzikr, penyebutan. Wa huwa an-nutqu bil lisan, yaitu melafadzkan dengan lisan, wahyal lati yataqaddam limadkhuliha dzikrun. Perhatikan cara artikannya ini, yaitu yang apa? Yang mendahului isim yang kemasukan al itu penyebutan. Atau yang mendahului na'am barakallahu fikum penyebutan terhadap isim yang kemasukan al. Intinya isim yang kemasukan al itu sudah didahului terlebih dahulu. Paham belum itu? Jadi isim ini barakallahu fikum. Jadi isim yang kemasukan al itu sudah didahului penyebutan terlebih dahulu. Nah, jelas gitu? Jelas? Ya, kita jelaskan dengan contoh lagi biar nanti enggak bingung. Nah, ishtara itu farasan summa bi'tu al-faras misalnya. Nah, ishtara itu farasan summa bi'tu al-faras. Nah, isim yang kemasukan al ini sudah didahului penyebutan terlebih dahulu. Belum? Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Nah, ar-rasula ada alnya enggak itu? Al apa namanya? Ahdi dzikri. Taunya dari mana? Disebutkan sebelumnya lafaz yang sama tadi. Paham? Nah, itu mudah sekali udah. Nah. Kalau udah paham, berikutnya lagi. Untuk masalah ini enggak menyinggung masalah i'rab ya. I'rab seperti biasanya, cuman ini yang dipermasalahkan tuh alnya itu al apa itu loh. Berikutnya aulil ahdi dhihni. Ya wa na'am. Ini juga mudah ya. Aulil ahdi dhihni atau nam alnya fungsinya adalah apa? Nam semacam ikatan perjanjian pada benak pikiran. Jadi antara yang berbicara dengan yang diajak bicara itu sudah terpetik pada benaknya. Paham belum? Jadi antara mutakalim dengan mukhatab itu sudah sama-sama tahu. Sudah sama-sama tahu ada di benaknya. Jadi yang diinginkan siapa itu loh. Misalkan, nah barakallahu fikum, antum di Damats misalkan ya, waktu itu ya misalkan di Damats. Kemudian ja'a syekh. Nah, waktu itu yang pengajarnya Syekh Yahya, Syekh Yahya Al-Hajuri wafaqahullah. Misalkan ja'a syekh. Itu antum enggak usah tanya syekh siapa. Enggak perlu tanya karena antara orang yang antum ajak bicara dan kamu itu sudah tahu bahwasanya syekh yang diinginkan siapa? Syekh Yahya. Paham belum? Contohnya antum sekarang belanja di luar sana. Antum tak ditanya sama ikhwah, mau ke mana? Mau ilal markis, saat ilal markis, al markis. Orang tanya enggak markis mana gitu?
Kalau orangnya tahu, yang diajak bicara tahu, sama-sama tahu. Dia nggak akan tanya markis mana, ya markis ini. Namanya ahdi dhihni. Sudah terpetik pada benak itu istilahnya. Idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua. Gua mana? Paham ya? Enggak perlu tanya aslinya, sudah terpetik dah. Gua apa? Gua Suran itu. Nah, ketika mau hijrah ke Madinah itu. Nah, itu namanya ahdi dhihni. Maksudnya itu semacam seakan-akan ada perjanjian, ikatan pada benak pikiran si mukhatab dengan mutakalim. Tahu belum? Benak pikiran tahu ya, benak pikiran ya. Nah, seakan-akan ada ikatan perjanjian antara si mutakalim dengan mukhatab. Jadi langsung tahu, nggak perlu tanya itu. Paham ya? Nah, antum misalkan lagi belanja di depan situ, mau kemana antum ya akhi? Ila entadham ya akhi. Sa'adhab ilal markis. Nah, aku akan pergi ke markis. Ada alnya itu kan? Nah, markis mana maksudnya? Ya ini yang dekat ini. Kan itu. Na'am barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Naam. Semoga bisa dipahami ya. Nomor 5 kita lihat bawah itu. Hiyallati madkhuluha ma'lumun likullin minal mutakallim wal mukhatab. Masyaallah, dipermudah lagi ini. Yaitu al yang kemasukan madkhul itu yang dimasuki berarti al yang kemasukan. Na'am barakallahu fiikum. Na'am barakallahu fiikum, atau isim yang kemasukan al tersebut sudah diketahui masing-masing orang yang berbicara dan yang diajak bicara. Paham ya? Allati madkhuluha, yaitu al yang isim yang kemasukan al itu sudah diketahui oleh masing-masing yang berbicara dan yang diajak bicara. Paham soalnya ya? Naam. Walam yataqaddam lahu dzikrun, dan tidak didahului padanya penyebutan, enggak ada. Berbeda dengan ahdi dzikri. Walaysa hadiran 'indal mutakallim, dan tidak juga apa? Nah, barakallahu fikum, dan juga tidak apa? Tidak hadir di sisi mutakallim tersebut. Nah, tidak terhadirkan di situ. Cuman apa? Cuman sudah sama-sama diketahui. Nah, barakallahu fikum. Ma'ruf insyaallah ya. Jadi intinya antara mutakallim dengan mukhatab sudah sama-sama tahu. Berarti sudah terpetik pada benaknya. Seakan-akan ada perjanjian, kok tahu gitu loh istilahnya ya. Nah, kita lihat contohnya. Nahu idhuma fil ghar. Nah, kami sengaja terkadang mengerab atau enggak ya. Tadi kalau mau meluas lagi erabnya bisa dilihat di bawahnya ya. Karena meringkas waktu saja. Idhuma fil ghar, syahidnya al ghar di situ. Ketika kedua-duanya di dalam gua. Ini orang sudah tahu, yang belajar sejarah tentunya ya. Yang diajak bicara pun sudah tahu dan yang berbicara pun sudah tahu. Sehingga dikenal dengan apa? Ahdi dhihni. Sudah ada terpetik pada benak. Ini gua apa ya? Gua Hira atau gua Sur. Nah, waktu itu Rasulullah lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, istirahat dan sembunyi di sebuah gua. Ketika kedua-duanya Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua apa? Sudah terpetik pada benak itu sudah antara yang berbicara dan yang diajak bicara. Nah, barakallahu fikum, namanya berarti apa? Namanya ahdi dhihni. Oh, gua Sur. Sama-sama tahu istilahnya. Paham ya? Nah, kecuali kalau yang antum ajak bicara orang yang enggak tahu, itu lain lagi urusannya. Itu lain lagi urusannya. Naam. Mafhum? Ewa. Berikutnya aulil ahdil huduri, atau yang ketiga adalah al yang sifatnya ahdiyah tapi huduri. Ketika itu orang hadir situ. Ketika diajak bicara hadir situ. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Tapi kalau yang sebelumnya tadi kan enggak hadir, ahdi dhihni tadi. Ketika kita membicarakan ketika kedua-duanya Abu Bakar Rasulullah berada di dalam gua, pas saat ngomong itu hadir enggak kedua-duanya? Enggak. Kalau ini hadir, memang orangnya semuanya di situ yang diajak bicara itu. Kita lihat sini, nomor 2, catatan kaki nomor 2 itu. Bi an yakuna mashubuha hadiran halal khitab. Dan hendaknya isim yang kemasukan al itu hadir ketika waktu pembicaraan. Nah, di waktu pembicaraan itu hadir dalam arti itu sekarang gitu ya, di waktu sekarang, waktu hadir. Nahwu al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini. Berarti waktunya waktu menunjukkan hadir kan, waktu sedang kan. Nah, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena waktu itu posisinya, nah barakallahu fikum, orang-orang pada hadir dan menyaksikan ketika khutbah Arafah itu kan. Nah barakallahu fikum, syahidnya al-yauma di situ. Mafhum insyaallah ya? Insyaallah paham ya. Ini walaupun jarang muncul tapi intinya sekedar tambahan faedah saja. Nah, kalau kita telusuri semuanya al-mu'arrafah ya enggak? Al yang memberikan faedah ma'rifah. Cuman masing-masing al itu memiliki makna tersendiri gitu loh. Nah, sekarang berikutnya.
Wal jinsiyah ini yang sudah kita lewati kemarin, dalam usul juga sudah kita lewati. Al jinsiyah ini pun ada 3. Nah, berikutnya al jinsiyah. Al jinsiyah ini pun terbagi menjadi berapa? 3. Nah, barakallahu fikum. Pertama, imma li ta'rifil mahiyah, fungsinya adalah untuk memberitahukan al-mahiyah, hakikat sesuatu. Mahiyah itu hakikat artinya. Nah, cuman beliau menggunakan lafaz-lafaz yang intinya jarang didengar. Nanti dalam Qatrun Nada Ibnu Hisham rahimahullah juga menyebutkan dengan lafaz mahiyah. Jadi lafaz mahiyah artinya hakikatnya. Nah, jadi maksudnya li ta'rifil mahiyah maksudnya untuk menjelaskan atau memberitahukan hakikat sesuatu. Itu fungsinya. Nah, pertama. Belum? Fungsinya untuk menjelaskan atau memberitahukan apa hakikat sesuatu. Mahiyah itu artinya hakikat. Nahwu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami telah jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Maksudnya air di sini adalah hakikat, na'am barakallahu fikum, zat air mani. Bukan semua air. Paham ya? Misalkan air comberan atau air racun bikin orang hidup enggak. Tapi hakikat air itulah yang membuat apa? Nah, barakallahu fikum, semua manusia itu atau semua makhluk itu hidup. Paham ya? Sebagaimana ada mendefinisikan air ini air mani, ada juga yang air secara mutlak, maksudnya Allah Ta'ala menurunkan hujan itu ya. Nah, akhirnya tumbuh-tumbuhan atau semuanya segala sesuatu hidup. Kan hakikat air. Tapi kan enggak semua air kan? Semua air kan? Bukan semua air. Hakikat air itulah yang menjadikan semua itu hidup. Mafhum? Naam. Ini juga sering dicontohkan juga seperti misalkan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati apa? Al-mal. Hadisnya riwayat Tirmidzi, hadisnya Ka'ab bin Iyad itu radhiyallahu anhu, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Nah, al sini al apa? Al-mal sini kita katakan al yang fungsinya li bayanil haqiqah atau li ta'rifil mahiyah, untuk menjelaskan hakikat sesuatu. Hakikat yang menjadi fitnah umat ini adalah harta. Tapi apakah semua harta? Semua harta atau bukan? Bukan. Hakikatnya harta itu aja. Paham ya? Tapi enggak semua harta. Maksudnya kalau hartanya digunakan di jalan Allah ya bagusan itu istilahnya. Nah, itu paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, contoh yang lain. Ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Lelaki itu lebih afdal daripada wanita. Ini untuk menjelaskan hakikat atau bukan? Hakikat. Pada hakikatnya lelaki itu lebih afdal daripada wanita. Nah, walaupun terkadang wanita lebih afdal itu ya. Jadi keluar dari hakikat. Karena mungkin lelakinya jahat, perempuannya salihah. Mana lebih afdal? Yang perempuan kan itu. Jadi alnya fungsinya apa tadi? Li bayanil haqiqah atau li ta'rifil mahiyah. Nah, nomor 4 bawah itu kita lihat li bayanil haqiqah ya kan? Fungsinya untuk menjelaskan hakikat sesuatu. Wa hiya allati la takhlufuha kul. Yaitu al yang tidak bisa menempati tempatnya kul. Al yang tidak bisa kul itu menggantikannya. Ngartikan gitu ya. Al yang apa? Yaitu al yang kul itu tidak bisa menggantikannya. Jadi alnya itu enggak bisa diganti kul itu loh. Nah, barakallahu fiikum. Seperti ini. Wa fitnatu ummati al-mal. Nah, sekarang al di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Al sini kalau antum kasih ganti kul, wa fitnatu ummati kullu malin. Cocok enggak? Enggak cocok. Karena nanti artinya apa? Dan fitnah umatku adalah seluruh harta. Nah, seluruh harta memfitnah umatku, padahal apa? Bukan, hakikat harta itulah yang bikin fitnah. Mahfum? Sehingga beliau menyebutkan di sini apa? Hiyallati la takhlufuha kul. Maksudnya adalah apa? Yaitu yang kul itu tidak bisa menempati tempatnya. Mahfum? Nah, berikutnya. Wa imma listighraqil afrad. Ini ma'ruf yang dikenal dengan apa? Al-istighraqiyah. Yang dikenal dengan apa? Al-istighraqiyah. Sudah kita lewati dalam usul juga. Al-istighraqiyah itu al yang sifatnya apa? Naam, artinya bebasnya dulu ya. Imma listighraqil afrad. Imma fungsinya al itu listighraqil afrad, untuk menenggelamkan seluruh individu. Maksudnya semua individu itu masuk di dalamnya. Paham ya? Semua jenis individu masuk di dalamnya. Nah, istighraqil afrad itu maksudnya untuk menyeluruh gitu ya. Fungsinya apa? Untuk
memasukkan seluruhnya di dalamnya gitu. Karena istighraq itu kan dari kata ghariqa kan aslinya. Ghariqa itu kan tenggelam. Maksudnya itu fungsinya untuk memasukkan seluruh jenis individu di dalamnya gitu aja. Paham ya? Mahfum insyaallah, bawahan. Ya, fungsinya adalah untuk memasukkan seluruh individu di dalamnya. Paham ya? Jadi misalkan barakallahu fikum, nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Semua manusia, semua individu manusia, yang lelaki, yang perempuan, yang kulit hitam, kulit putih, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang janda, yang semuanya masuk di dalam itu semuanya. Paham ya? Itu berarti fungsinya istighraqul afrad, menenggelamkan seluruh individu, memasukkan seluruh jenis individu di dalam al tersebut atau dalam isim yang kemasukan al tersebut. Paham insyaallah? Wadih? Abdul Fattah? Naam. Paham insyaallah ya? Contoh yang lain. Seperti dalam surat Al-Asr itu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Nah, barakallahu fikum. Kami jelaskan lagi biar tambah gamblang. Nah, innal insana lafi khusrin. Nah, sekarang al-insan ini ada al sini. Nah, al apa ini barakallahu fikum? Kita katakan al istighraqiyah. Istighraqiyah. Paham ya? Al istighraqiyah itu al yang fungsinya memasukkan seluruh individu di dalamnya. Jadi artinya sesungguhnya semua manusia, sebelum dikecualikan itu ya, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Cara menandainya mudah, yaitu diperbolehkannya al digantikan dengan apa? Kul. Nah, inna kulla insanin lafi khusrin wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Cocok enggak? Na'am barakallahu fikum. Mafhum soal ini? Jadi ini antum jangan ngomong sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Berapa manusia? Satu orang. Keliru. Semua manusia, semuanya mencakup di sini. Yang ajamnya, yang Arabnya, barakallahu fikum, kemudian yang semua intinya. Nah, barakallahu fikum masuk dalam insan di sini. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa. I'rabnya barakallahu fikum wa ala hasab qabla khuliqa fi'lun madin mughayr as-sigha mabni al-fath ila al-i'rab al-insanu naibul fa'il marfu'un bil fi'l wa tarqihi dhammah dhahir al-akhirih dha'ifan halun mansubun bil fi'l wa tunasbihi al-fathah dhahir al-akhirih. Itu aja. Bisa dilihat sendiri i'rabnya di bawahnya. Naam. Mafhum salah ya? Yang ketiga, fungsinya yang ketiga. Au listighraqi khasa'isil afrad. Ini lebih khusus lagi nih. Nah, barakallahu fikum. Kalau ini lebih khusus lagi. Fungsinya adalah untuk menenggelamkan kekhususan individu tersebut. Atau untuk apa fungsinya? Untuk memasukkan kekhususan yang ada pada individu atau jenis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dengan contoh lebih jelas nanti. Jadi ini lebih khusus lagi, lebih mencakup lagi gitu istilahnya. Nah, sekarang gini. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, ada Saleh, ada Zaid, ada Muhammad, ada Mahmud. Perhatikan ya. Saleh, Zaid, Muhammad, Mahmud. Nah, Mahmud ini Saleh pintar nahwu. Muhammad pintar mustalah. Satunya apa tadi? Satunya? Hah? Ulah ya, Saleh Muhammad Zaid ya. Saleh Muhammad Zaid. Saleh Muhammad Zaid, tulis saja ya biar nanti enggak keliru ya. Soal contoh ini. Nah, Saleh Muhammad Zaid. Nam Saleh ini pintar apa? Nahwi dia. Nah, ini pintar usul Muhammad, usuli. Nah, barakallahu fikum. Ini Zaid pintar apa misalkan? Ilmu apa? Mustalah. Berarti nah barakallahu fikum hadis rasanya dia, hadis. Nah, sekarang barakallahu fikum datanglah satu orang namanya siapa tadi? Mahmud. Nah, Mahmud ini ternyata dia pintar tiga-tiganya. Wah, jadi kekhususan afrad per individu ini dimiliki oleh Mahmud. Mahmud ternyata nahwi, usuli, muhaddis. Paham ya? Jadi nanti
intinya apa berarti? Intinya berarti Mahmud itu terkumpul pada Mahmud itu semua ilmu yang dimiliki oleh Saleh Muhammad Zaid. Berarti mencakup apa? Mencakup na'am barakallahu fikum kekhususan afrad. Sekarang ini Saleh memiliki sifat khusus pintar nahwu. Muhammad memiliki sifat khusus pintar apa? Usul. Zaid memiliki apa? Na'am kekhususan atau sifat khusus yaitu pintar masalah hadis. Paham ya? Nah, tapi Mahmud ini dia memiliki apa? Seluruh yang dimiliki oleh Saleh Muhammad Zaid. Jadi Mahmud ini pintar nahwunya, usulnya, hadisnya. Nah, sehingga nanti digelari apa? Digelari dengan kalau dikasih al, berarti ini nanti al itu fungsinya apa? Fungsinya adalah al li istiraqi khasaisil afrad. Al yang fungsinya itu memasukkan seluruh sifat-sifat khusus individu. Jadi seluruh sifat khusus yang ada pada individu tertentu dimasukkan kepada isim yang kemasukan al tersebut. Jadi kekhususan pada Saleh Muhammad Zaid dimasuk pada Mahmud itu istilahnya. Kita lihat di sini. Nahwu antar rajulu ilman. Kamu adalah lelaki yang benar-benar berilmu. Maksudnya terkumpul padamu ilmu-ilmu yang dimiliki yang lainnya, gitu loh istilahnya. Jadi kan seakan-akan alnya itu fungsinya mencakup seluruh kekhususan per individu. Mencakup, memasukkan seluruh kekhususan per individu. Dimasukkan pada rajul itu. Antar rajul ilman. Kamu itu benar-benar orang yang paling berilmu. Karena semua ilmu kamu miliki gitu loh istilahnya. Nah, ini nanti cara menandainya boleh dikasih kul tapi secara majaz. Maksudnya secara gambaran aja. Paham ya? Seakan-akan dia adalah lelaki yang paling berilmu, padahal walaupun sana ada yang lebih berilmu. Paham ya? Kalau yang sebelum tadi yang untuk al-istighraqiyah itu secara lafaz memang dikasih kul cocok. Kalau ini secara bayang-bayang saja istilahnya gitu. Seakan-akan anta kullu rajulin ilman. Kamu adalah seluruh lelaki yang paling berilmu. Oh, itu. Jadi kekhususan ilmu yang dimiliki per individu itu ternyata ada dimiliki oleh lelaki ini. Paham soalnya ya? Ada gambaran loh. Nah, seperti itu. Kita lihat sini nomor 61, tata ilmu 1 itu sifatu afradil jins, ya kan? Sifatu afradil jins, yaitu sifat per individu jenis tersebut. Bi an takhlufaha kul al-mubalaghatan, ya kan? Yaitu dengan catatan apa diperbolehkan menggantikan al itu dengan kul tapi mubalaghatan dalam rangka untuk berlebihan dalam menyanjung. Paham belum? Seakan-akan dia itu paling berilmu sudah, gitu loh. Semua ilmu ada pada dia. Nahwunya, usulnya, hadisnya misalkan, seperti itu. Nahwu antar rajulu ilman ay al-jami' li awsafi kulli rijal wa li khasa'isil ilmi al-mutafarriqati fihim, ya kan? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya antar rajul ilman, kamu adalah lelaki yang benar-benar berilmu. Maksudnya apa? Ai al-jami' lelaki yang mengumpulkan atau terkumpul li awsafi kulli rijal. Lelaki yang apa bisa mengumpulkan sifat-sifat setiap laki-laki wa li khasa'isil ilmi al-mutafarriqati fihim, dan juga lelaki yang mengumpulkan apa? Kekhususan ilmu yang berbeda-beda yang dimiliki oleh orang lain. Paham belum? Ya contohnya tadi itu menjelaskan tadi itu contohnya. Ada Mahmud, ada Saleh, ada Muhammad Zaid. Ternyata Mahmud ini jagoan dia itu. Jagoan itu maksudnya itu dia nahwu juga bisa, usul juga bisa, hadis juga bisa. Akhirnya apa? Antar rajul ilman. Kamu itu benar-benar laki yang paling berilmu. Kenapa? Karena seakan-akan kamu itu bisa mengumpulkan ilmu-ilmu yang dimiliki orang lain gitu loh. Paham belum? Nah, ilmu yang dimiliki oleh per individu itu bisa terkumpul pada dirimu. Itu contohnya. Paham soalnya ya? Gambaran globalnya. Nah, ini walaupun jarang muncul, cuman sebagai faedah. Sebagian faedah di sini memang jarang muncul ya, cuman istilahnya sebagai faedah itu. Kemudian yang terakhir kata beliau sini, wa tubdalu lamu al-miman fil lughati himyar. Dan lam itu diganti apa? Mim menurut bahasanya himyar. Bahasa apa? Himyar. Na'am barakallahu fikum. Himyar ini bahasa yang dinisbahkan kepada salah satu tempat di Yaman sana ya. Kalau di Yaman sana daerah Hudaidah. Daerah Hudaidah itu mereka menggunakan bahasa, sebagian mereka bahasa himyar ini, himyar. Hudaidah itu bagian Yaman juga, bagian ujung, dekat dengan Saudi. Jaraknya antara perjalanan darat Hudaidah Saudi sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam itu. Na'am barakallahu fikum. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Ungkapan beliau al-mu'arraf bil adat memasukkan ini juga. Coba kalau seandainya mu'arraf bil al itu aja, ini enggak masuk ini.
Paham ya? Ini enggak masuk ini yang terakhir ini. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian tingkatan ma'rifah yang terakhir, al-mudhafu ila wahidin minal ma'arif. Yang disandarkan kepada salah satu dari ma'rifah-ma'rifah yang ada ini. Nah, ini nanti kaidahnya perlu diperhatikan dan perlu dihafal. Nah, barakallahu fiikum. Pendapat yang sahih nanti ya. Nah, yang terakhir apa? Wa ma'udhifa. Wa ma'udhifa ila wahidin min hadhihi khamsah bimanzilati ma udhifa ilaih mutlaqan. Ini pendapat yang benar. Mutlaqan. Maksudnya apa? Dan seluruh yang disandarkan kepada salah satu dari 5 ma'rifah itu kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Contohnya, ada isim nakirah mudhaf pada dhamir, berarti kedudukannya seperti dhamir. Ada isim nakirah mudhaf kepada alam, berarti kedudukannya seperti alam. Contohnya, ghulamun, nakirah enggak ghulamun? Ghulamuka, ma'rifah enggak? Ma'rifahnya setingkat apa? Dhamir. Caranya gitu. Paham ya? Nah, kemudian waladun, nakirah enggak? Nakirah. Waladu Muhammadin, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah setingkat dengan apa namanya? Apa namanya Muhammad? Alam. Setingkat dengan alam gitu ya. Hulamu hadza, ma'rifah atau nakirah? Setingkat dengan isim syarah. Oh ya, ini kaidah penting nih ya. Wa ma udhifa ila wahidan min hadhil khamsah bimanzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Dan apa-apa yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 jenis ma'rifah ini, maka kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Paham? Tidak ada pengecualian. Ada yang mengecualikan tapi pendapatnya lemah. Nanti rinciannya bisa dilihat dalam artikel yang sudah kami kumpulkan itu, Al-Mudzakkirah fi Bayanil Ma'rifah wa Nakirah itu. Nanti bisa dilihat sini secara globalnya masalah perselisihannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau mau tambah faedah bisa dilihat di situ nanti. Nah, Al-Mudzakkirah fi Bayanil Ma'rifah wa Nakirah itu sudah tak kumpulkan di situ, masalah ma'rifah nakirah ada semuanya di situ. Nah, intinya perselisihannya itu ada yang mengatakan pertama, semua yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 jenis ma'rifah ini kedudukannya di bawahnya. Jadi kalau mudhaf pada dhamir kedudukan seperti alam. Mudhaf pada alam seperti isim syarah. Mudhaf kepada isim syarah seperti mausul. Nah, itu pendapatnya lemah. Yang kedua, ada yang mengatakan semua yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 jenis ma'rifah ini kedudukannya seperti yang disandarkan, seperti yang disandari secara mutlak. Nah, ini yang benar. Yang ketiga, semua yang disandarkan kepada salah satu 5 jenis ma'rifah ini kedudukannya seperti yang disandari, kecuali, ada kecualinya. Kalau disandarkan kepada dhamir maka kedudukannya seperti alam, kata mereka. Itu pendapat yang lemah juga. Nanti melihat sendiri ya, nanti kalau mau lihat ditunjukkan aja. Itu pendapat yang sahih yang secara mutlak ini. Maksudnya apa? Tujuan mereka itu katanya yang namanya sifat itu tidak boleh lebih ma'rifah daripada mausufnya, itu keliru. Nah, kata mereka seperti ini. Nah, barakallahu fikum, contohnya marartu. Nah, barakallahu fikum bi Zaidin. At-tawil. Kalau ini benar ya, ini benar ya. Nah, marartu bi Zaidin at-tawil, ini jelas. Sekarang sifatnya yang mana? At-tawil sifat kan? Ya enggak? Ini sifat. Sifat na'at maksudnya. Ini mausuf. Sekarang sifatnya sama mausufnya lebih ma'rifah daripada sifatnya, ya enggak? Ya enggak? Sekarang sifatnya mana? Tawil. Mu'arrab bi al kan? Nah, sekarang Zaid ini ma'rifah enggak? Ma'rifah karena alam. Lebih ma'rifah sifatnya atau mausufnya? Lebih ma'rifah sifatnya atau mausufnya?
Mausufnya. Enggak usah ragu, urutannya ingat. Dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, ma'ruf bi'al. Ini ma'ruf bi'al paling terakhir, sebelum yang terakhir. Paham ya? Nah, seperti ini kata mereka, yang seperti ini yang mereka harapkan. Kita katakan enggak seperti itu, enggak harus seperti ini. Bahkan terkadang barakallahu fikum sifat itu lebih ma'rifah daripada yang disifati. Itu bisa juga. Paham ya? Bisa juga ya. Contohnya marartu bi Zaidin sahibika. Marartu bi Zaidin sahibika. Aku berjalan dengan Zaid yang dia itu temanmu. Sahibika ma'rifah enggak? Ma'rifah. Sebagai na'at, sebagai sifat dia. Zaid ma'rifah enggak? Nah, di situ sifatnya lebih ma'rifah daripada apa? Mausufnya. Paham ya? Boleh-boleh saja. Kalau lebih bawahnya seperti ini enggak masalah. Sama-sama pun juga boleh. Sama-sama contohnya apa? Maratu birrajuli at-tawili. Maratu birrajuli at-tawili. Ar-rajul ma'rifah dengan al, at-tawil sebagai na'at ma'rifah dengan al. Jadi yang sahih ini tadi. Dan apa-apa yang disandarkan kepada salah satu dari 5 jenis ma'rifah tersebut, maka kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak tanpa pengecualian. Paham ya? Nah, terus bagaimana nanti kalau ada na'atnya lebih ma'rifah daripada mausufnya? Enggak masalah, boleh. Enggak ada iskal, mau lebih ma'rifah atau sama-sama ma'rifahnya atau di bawahnya enggak masalah kedudukannya. Mahum? Nah, karena nanti ada perselisihan yang mungkin disebutkan sini apakah tidak, Allah alam. Yang jelas itu tadi. Kita lihat sini. Faslun wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsah fa nahw ghulami wa ghulamika wa ghulamihi wa ghulami Zaidin wa ghulami hadha wa ghulami alladhi qama abuh wa ghulamir rajuli. Ini kalau diurutkan secara urut. Pertama ghulami, ma'rifah atau nakirah? Ghulami, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Setingkat dengan dhamir. Itu namanya. Ghulamika, ma'rifah atau nakirah? Setingkat dengan dhamir. Antum lihat dhamirnya aja udah. Yang disandari antum lihat, perhatikan baik-baik itu. Ghulami setingkat dengan dhamir. Ghulami Zaid dan nakirah ma'rifah setingkat dengan alam. Ghulami hadza ma'rifah atau nakirah? Setingkat dengan na'am. Ghulami alladhi qama abuhu ma'rifah atau nakirah? Setingkat dengan antum yang lihat itu yang disandari yang mana? Ghulamil ladzi qama abuhu. Ma'rifah atau nakirah? Ghulamil ladzi qama abuhu. Ma'rifah atau nakirah? Ada kan situ? Ya, ma'rifah atau nakirah? Paham belum sih? Paham ya? Ma'rifah atau nakirah? Setingkat dengan semausul, alladzi itu. Oh ya, alladzi semausul. Naam. Ghulamir rajuli, ma'rifah atau nakirah? Setingkat dengan mu'arraf bi'al. Udah gitu aja. Ingat ya ini penting ini. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah bimanzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Dan apa-apa, tentunya isim nakirah maksudnya ya, yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 jenis ma'rifah ini, maka kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Sudah. Nah, jadi antum enggak usah bingung karena kaidahnya nanti an-nakirah idza udhifat ilal ma'rifah sharat ma'rifatan, itu kaidahnya. Nakirah itu kalau disandarkan ma'rifah menjadi apa? Ma'rifah. Itu kaidah itu ya. Wan nakirah idza udhifat ilan nakirah sharat, kalau nakirah disandarkan kepada nakirah apa? Menjadi apa? Nakirah kalau disandarkan kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Tapi kalau nakirah disandarkan kepada nakirah yang lain menjadi sifat. Contohnya ghulamu rajulin. Ghulam nakirah, rajulin nakirah. Apa berarti? Nakirah juga? Apa berarti? Ma'rifah. Lah ma'rifahnya mana? Ma'rifah harus ada sini aturannya. Ya enggak? Ma'rifah harus aturannya situ semua, enggak ada. Alam juga bukan, mu'arraf bi'al juga bukan. Ghulam tak gambarkan sini ya. Nah, barakallahu fikum. Ghulam rajulin. Ini ma'rifah atau nakirah?
Nakirah. Nakirah kalau dimudhafkan nakirah menjadi nakirah lagi. Atau apa? Ingat antum? Lupa namanya, cuman tahu itu. Tingkatannya di bawah ma'rifah di atas nakirah. Ya apa namanya? Taksis. Paham ya? Namanya taksis. An-nakirah idza udhifat ila nakirah tufidu takhsisan. Tak tuliskan faedahnya ya nanti ya. Yang ini insyaallah udah nih ya, ini udah ya. Nah, udah belum nih? Udah ya. Jadi kaidahnya pertama ini. An-nakirah idza udhifat ila al-ma'rifah, ini kaidah pertama ya. Sarat ma'rifatan. Ini ma'ruf ya. Kedua, an-nakirah idza udhifat ila nakiratan ukhra, ila nakirah sarat takhsisan. Sarat artinya menjadi itu ya. Takhsisan. Kaidahnya itu. Nakirah itu ketika dalam nakirah yang lain, maka menjadilah dia takhsisan khusus. Tingkatannya itu di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Nakirah kan umum, ya kan? Ghulamun, seorang budak, seorang anak, umum enggak? Umum kan? Nah, kalau ghulamur rajulin, budaknya salah seorang lelaki, sudah khusus belum? Khusus, Sekarang ghulamun, seorang budak, umum enggak? Umum. Ghulamur rajulin, seorang budaknya lelaki, sudah khusus atau belum? Khusus, tapi tingkatannya masih apa? Masih di atas. Nah, barakallahu fikum, nakirah di bawah ma'rifah dia. Belum sampai tingkatan ma'rifah dia. Tengah-tengah intinya. Manzilah baina manzilatain. Nah, di antara dua tempat tadi itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, seperti itu ya. Jadi khulasahnya, kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, ini nakirah idza udhifat ila nakirah ila al-ma'rifah sarat ma'rifatan. Na'am barakallahu fikum, sarat ma'rifatan. Wa nakirah idza udhifat ila nakirah sarat takhsisan. Fungsinya takhsis, mengkhususkan saja. Paham salah ya? Naam. Cukup sekian dulu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.